Yuk belajar fisika yuk. Fisika itu asik loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan materi fisika inti dan radioaktivitas bagian yang ketiga dengan pokok bahasan yang ketiga yaitu radioaktivitas, yang keempat kestabilan inti atom, dan yang kelima sifat-sifat sinar radioaktif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video pembelajaran ini ke teman-teman siswa dan siswi semuanya. Dan tidak lupa juga kunjungi web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Radioaktivitas adalah peristiwa memancarnya sinar radioaktif secara spontan atau langsung dari unsur atau zat radioaktif. Kemudian, apa itu zat radioaktif atau unsur radioaktif? Unsur atau zat radioaktif adalah unsur yang dapat memancarkan sinar radioaktif dengan spontan atau dengan sendirinya. Nah, untuk lebih memahami radioaktivitas, mari kita bahas dulu sejarah penemuan unsur radioaktif. Unsur radioaktif ditemukan tanpa sengaja oleh Henry Becquerel yang lahir tahun 1852 dan meninggal tahun 1908. Adalah salah seorang fisikawan asal Prancis. Pada saat itu, Henry Becquerel sedang mempelajari gejala fluoresensi dan fosforesensi. Apa itu fluoresensi dan fosforesensi? Fluoresensi adalah peristiwa terpancarnya cahaya oleh suatu zat saat zat tersebut disinari cahaya, atau lebih tepatnya saat disinari oleh gelombang elektromagnetik. Jadi pada peristiwa fluoresensi, zat itu menerima energi cahaya kemudian memancarkannya kembali. Contoh, pembatas jalan yang menyala pada saat disinari oleh lampu mobil. Pembatas jalan, atau bisa juga misalkan di sini ada rambu-rambu lalu lintas, itu akan menyala jika pembatas tersebut itu disinari oleh lampu mobil. Zat ini merupakan senyawa yang mengandung unsur fluor. Jadi pada saat disinari, zat ini yang mengandung unsur fluor itu akan menyerap energi cahaya dari lampu mobil. Kemudian pembatas jalan ini yang mengandung unsur fluor itu akan memancarkannya kembali. Nah, sehingga pembatas jalan atau rambu-rambu lalu lintas tersebut itu akan menyala. Kemudian berikutnya yang kedua yaitu fosforesensi. Nah, apa itu fosforesensi? Fosforesensi adalah peristiwa terpancarnya sinar oleh suatu zat setelah zat tersebut disinari oleh cahaya, atau lebih tepatnya oleh gelombang elektromagnetik. Jadi sini zat menerima energi cahaya, kemudian menyimpannya dan dipancarkan pada saat zat tersebut tidak menerima cahaya. Jadi ini berbeda dengan fluoresensi. Jadi kalau fluoresensi, suatu zat disinari, kemudian langsung memancarkan sinarnya lagi. Nah, kalau fosforesensi, zat tersebut itu menerima sinar atau menerima energi, kemudian disimpan terlebih dahulu, kemudian pada saat tidak menerima sinar, maka zat tersebut itu akan memancarkan sinarnya kembali. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya, yaitu angka pada beberapa jam dinding itu akan menyala saat lampu di sekitar jam dinding itu dimatikan. Nah, jadi angka pada jam dinding ini akan menyala pada saat lampu di sekitar jam dinding tidak menyala atau ruangan tersebut itu gelap. Dengan syarat zat tersebut itu merupakan zat yang dapat berfosforesensi atau zat yang mengandung unsur fosfor. Jadi angka-angka pada jam ini, nah ini mengandung unsur fosfor, sehingga pada saat jam ini berada di tempat yang terang atau kena sinar
lampu, maka angka-angka jam ini yang mengandung fosfor ini akan menyerap energi. Kemudian pada saat lampunya dimatikan, maka energi tersebut itu akan dipancarkan dalam bentuk energi cahaya. Nah, itu peristiwa fosforesensi. Sekali lagi, bedanya dengan fluoresensi. Nah, kalau fluoresensi kena sinar langsung dipancarkan kembali sinarnya. Nah, kalau pada fosforesensi kena sinar, kemudian zat tersebut menyimpannya. Nah, kemudian pada saat zat tersebut tidak dikenai sinar, maka zat tersebut itu akan memancarkan sinar atau akan memancarkan cahaya atau akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, itu perbedaan fosforesensi dan fluoresensi. Kemudian berikutnya, yang ketiga, radioaktif atau radioaktivitas. Seperti sudah disebutkan di depan bahwa gejala radioaktif ini ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896 secara tidak sengaja. Pada saat itu, Henry Becquerel sedang meneliti sifat fosforesensi dan fluoresensi pada garam uranium yang disinari dengan sinar X. Pada penelitian ini, Henry Becquerel menemukan suatu kejanggalan. Ternyata garam uranium yang disinari dengan sinar X memancarkan lagi sinar yang frekuensinya itu lebih tinggi dari sinar X. Hal ini sangat menarik perhatian daripada Henry Becquerel, karena garam uranium itu disinari sinar X, kemudian menghasilkan atau memancarkan frekuensi yang sinarnya itu lebih besar daripada sinar X. Kemudian kejanggalan yang kedua, garam uranium ini memancarkan gelombang elektromagnetik ini secara terus-menerus dan intensitasnya juga tinggi. Ini dapat diamati oleh Henry Becquerel, yaitu dengan menggunakan plat film. Kemudian kejanggalan yang ketiga, garam uranium ini memancarkan gelombang elektromagnetik yang lebih lama dibandingkan dengan penyinaran oleh sinar X. Nah, itu kejanggalan-kejanggalan yang ditemui oleh Henry Becquerel pada saat meneliti garam uranium. Kemudian garam uranium tersebut disimpan di tempat yang gelap dengan cara membungkusnya dengan kertas timah. Kemudian setelah beberapa hari diamati lagi, nah ternyata garam uranium ini masih dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Kemudian selanjutnya, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Henry Becquerel berkesimpulan bahwa garam uranium dapat memancarkan sinar tanpa disinari terlebih dahulu. Artinya, garam uranium tersebut itu dapat memancarkan sinar dengan sendirinya. Jadi di sini berbeda dengan peristiwa fluoresensi dan fosforesensi. Nah, kalau peristiwa fluoresensi dan fosforesensi, zat itu bersinar jika sudah disinari terlebih dahulu. Sedangkan pada garam uranium ini tidak disinari pun akan memancarkan sinar, atau lebih tepatnya akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, itu yang membedakan antara fluoresensi dan fosforesensi dengan radioaktivitas. Oleh sebab itu, peristiwa ini disebut dengan radioaktif atau radioaktivitas. Karena garam uranium ini tadi sudah disebutkan bahwa tanpa disinari terlebih dahulu itu akan memancarkan sinar gelombang elektromagnetik. Jadi di sini aktif ini artinya garam uranium tersebut itu memancarkan dengan sendirinya tanpa disinari terlebih dahulu. Kemudian zatnya dinamakan dengan zat radioaktif. Jadi garam uranium ini dinamakan juga dengan zat radioaktif. Kemudian sinarnya yang dipancarkan dinamakan dengan sinar radioaktif. Kemudian perkembangan selanjutnya bahwa sinar radioaktif ini tidak hanya merupakan gelombang elektromagnetik, dan ini diteliti oleh Rutherford bahwa sinar radioaktif ini terdiri dari sinar alfa, sinar gamma, dan sinar beta. Nah, Rutherford meneliti sinar radioaktif ini dengan cara melewatkan sinar radioaktif pada medan listrik, di mana sinar radioaktif itu terbagi menjadi 3,
yaitu sinar alfa, ini yang membelok ke sebelah kiri. Ini adalah keping yang bermuatan listrik negatif dan ini keping yang bermuatan listrik positif. Nah, kalau misalkan membelok ke sini, berarti sinar ini bermuatan listrik positif. Dan yang membelok ke sebelah kanan, nah sinar tersebut itu merupakan sinar yang bermuatan listrik negatif. Dan yang lurus, ini adalah merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi penemuan sinar alfa dan sinar beta ini ditemukan oleh Rutherford. Demikian juga Rutherford ini melewatkan sinar radioaktif ini pada medan magnet. Nah, ternyata sinar radioaktif itu terurai menjadi 3 buah sinar. Sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Karena sinar alfa ini bermuatan listrik dan sinar beta juga bermuatan listrik, Rutherford juga itu menyimpulkan bahwa sinar alfa dan sinar beta ini adalah merupakan partikel bermuatan listrik. Jadi berbeda dengan sinar gamma yang merupakan gelombang elektromagnetik. Kemudian selanjutnya diteliti juga bahwa sinar alfa ini adalah merupakan partikel yang sangat kecil yang sama dengan inti helium. Sedangkan sinar beta ini juga sama partikel yang sangat kecil yang sama dengan elektron. Jadi zat radioaktif ini memancarkan sinar dengan sendirinya atau aktif sendiri, makanya dinamakan dengan radioaktif tanpa harus disinari terlebih dahulu seperti pada peristiwa fosforesensi dan fluoresensi. Kemudian penemuan zat radioaktif yang lainnya, penelitiannya dilakukan oleh Marie dan Pierre Curie. Marie dan Pierre Curie adalah merupakan pasangan suami istri yang dapat menemukan beberapa buah unsur atau zat radioaktif. Kestabilan inti atom. Seperti sudah dibahas pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa inti atom itu terdiri dari proton-proton dan neutron-neutron. Proton-proton dan neutron tersebut merupakan satu kesatuan karena diikat oleh energi ikat inti atom yang berasal dari massa depek. Nah, ikatan inti atom itu ada yang stabil atau sangat kuat dan ada yang tidak stabil atau kurang kuat. Nah, inti yang tidak stabil akan memancarkan sinar radioaktif sehingga menjadi inti yang lebih stabil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut ini. Gaya ikat inti yang berasal dari energi ikat ini merupakan gaya tarik-menarik antara proton, neutron yang ada dalam inti atom atau gaya tarik antar nukleon. Ingat, nukleon itu adalah proton dan neutron yang ada dalam inti atom. Berbeda dengan gaya elektrostatik, ingat gaya elektrostatik itu adalah gaya Coulomb ya, atau gaya listrik, dan gaya gravitasi, dan ingat gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda. Dalam hal ini, kalau dalam inti atom, yaitu gaya tarik-menarik antara proton dengan proton, proton dengan neutron, neutron dengan neutron. Nah, gaya inti ini tidak mematuhi hukum kebalikan kuadrat jarak dan bekerja dalam jangkauan yang sangat pendek. Ingat rumus gaya Coulomb dan gaya gravitasi, yaitu berbanding dengan kuadrat jaraknya. Jadi sini proton-proton ini saling tolak-menolak karena gaya tadi elektrostatis. Sedangkan proton dengan proton atau proton dengan neutron ini juga saling tarik-menarik karena ada gaya gravitasi. Kemudian pada inti ini selain gaya elektrostatik, kemudian gaya gravitasi, nah satu lagi yaitu gaya ikat inti atom yang mempersatukan proton dan neutron di dalam inti atom yang energinya berasal dari massa depek seperti sudah dibahas pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, ketika jarak antar nukleonnya cukup dekat atau lebih kecil dari 10 pangkat min 15, ini jarak antara proton dengan proton, neutron dengan neutron, atau proton dengan neutron ya. Gaya ini sangat kuat sehingga mampu mengatasi gaya tolak elektrostatik.
statik. Jadi gaya ikat inti ini yang energinya berasal daripada massa defect ini sangat kuat sekali. Kemudian berikutnya, gambar berikut ini menunjukkan grafik hubungan antara jumlah neutron, ini jumlah neutron, terhadap jumlah proton yang ada dalam inti atom. Nah, di sini garis N sama dengan Z, artinya jumlah neutron sama dengan jumlah proton. Ini digambarkan sebagai titik acuannya. Nih, ini adalah jika jumlah N sama dengan jumlah Z atau jumlah neutron sama dengan jumlah proton. Kemudian garis yang merah ini menunjukkan garis kestabilan. Jadi inti yang stabil yaitu memiliki perbandingan N berbanding Z berada pada garis merah ini. Nah, kalau di luar garis merah ini, maka inti atom tersebut itu tidak stabil. Baik yang berada di bawah grafik maupun di atas grafik garis kestabilan. Kemudian berikutnya, kestabilan inti atom ditentukan oleh banyaknya neutron dan proton di dalam inti atom. Jadi, kestabilan inti atom ini ditentukan oleh banyaknya neutron dan proton yang ada dalam inti atom. Nah, yang pertama, jika inti memiliki terlalu banyak proton atau terlalu banyak neutron, inti menjadi tidak stabil. Kemudian yang kedua, inti ringan. Nah, inti ringan ini yaitu atom yang memiliki nomor atom lebih kecil dari 30. Jadi Z-nya ini lebih kecil dari 30. Cenderung akan stabil jika memiliki jumlah proton dan neutron sama atau perbandingan N berbanding Z-nya sama dengan 1. Jadi untuk inti ringan yaitu yang memiliki nomor atom lebih kecil dari 30, ya kurang lebih di sini ya, akan stabil jika memiliki N dan Z-nya sama atau jumlah proton dan neutronnya itu adalah sama. Sebagai contoh, di sini ada boron 12. Nah, nomor atomnya 5, berarti jumlah protonnya 5 dan nomor masanya 12. Ini berarti jumlah neutronnya 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, perbandingan N berbanding Z-nya adalah 1,4 atau 7 berbanding 5 sama dengan 1,4. Maka inti boron tersebut itu tidak stabil. Karena tadi untuk inti ringan di mana Z-nya itu 30 akan stabil jika N berbanding Z-nya itu sama dengan 1. Kemudian karbon 12. Nah, nomor atom karbon itu adalah 6, berarti jumlah protonnya 6, nomor masanya 12. Nah, sehingga jumlah neutronnya yaitu 12 dikurangi dengan 6 sama dengan 6. Sehingga perbandingan N berbanding Z-nya yaitu 6 berbanding 6 sama dengan 1. Maka karbon 12 ini merupakan atom dari unsur karbon yang stabil. Demikian juga nitrogen. Nitrogen 14, nah, nomor atomnya itu 7, nomor masanya 14, sehingga jumlah neutronnya 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Dan perbandingan neutron berbanding protonnya itu sama dengan 1. Sehingga nitrogen 14 ini merupakan atom dari suatu unsur yang stabil. Nah, ini adalah gambar dari inti atom unsur nitrogen yang stabil, di mana jumlah proton dan jumlah neutronnya itu sama. Kemudian, inti-inti yang memiliki nomor atom antara 30 dengan 83 cenderung akan stabil jika perbandingan jumlah neutron dengan jumlah proton lebih besar dari 1. Nah, tentu yang stabil itu yang memiliki perbandingan N berbanding Z-nya berada pada garis kestabilan. Kalau yang di luar garis kestabilan tentu merupakan inti atom yang tidak stabil. Kemudian yang keempat, inti-inti dengan Z lebih besar dari 83, jadi 83 ke sini merupakan inti-inti yang tidak stabil. Jadi di atas 83 nomor atomnya tidak ada atom-atom dari suatu unsur yang stabil. Sifat-sifat sinar radioaktif. Seperti sudah dijelaskan di depan bahwa
zat radioaktif itu akan memancarkan sinar-sinar radioaktif yang terdiri dari sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Di mana sinar alfa itu merupakan partikel alfa atau partikel helium, dan sinar beta merupakan partikel beta atau partikel elektron. Sedangkan sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik. Oke, sifat yang pertama, nah tadi sudah disebutkan bahwa sinar alfa ini adalah merupakan inti helium yang keluar dari zat radioaktif dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka dinamakan juga dengan sinar alfa, walaupun itu bukan merupakan gelombang elektromagnetik. Demikian juga sinar beta. Nah, sinar beta itu adalah merupakan elektron yang keluar dari zat radioaktif dengan kecepatan tinggi. Karena keluarnya itu dengan kecepatan tinggi dan terus-menerus, maka dapat juga dikatakan dengan sinar beta. Walaupun sama seperti partikel alfa, bukan merupakan gelombang elektromagnetik. Sedangkan sinar gamma itu adalah merupakan gelombang elektromagnetik. Kemudian berikutnya yang kedua, lambang dari sinar alfa adalah 2 helium 4, karena tadi sinar alfa ini merupakan inti helium atau dinamakan juga helium gundul atau helium yang tidak memiliki elektron, atau bisa juga dilambangkan 2 alfa 4. Kemudian partikel beta atau sinar beta itu dilambangkan min E0 atau min beta 0. Karena massa daripada elektron ini sangat kecil, maka dapat diabaikan. Jadi nomor massanya itu sama dengan 0. Sedangkan sinar gamma lambangnya adalah 00, karena sinar gamma ini adalah bukan partikel tapi merupakan gelombang elektromagnetik. Kemudian yang ketiga, partikel alfa itu bermuatan listrik positif yang besarnya itulah 2E. Seperti diketahui tadi bahwa sinar alfa ini memiliki 2 proton. Dan ingat bahwa muatan proton dengan muatan elektron itu sama besarnya. Hanya kalau proton bermuatan positif, sedangkan elektron itu bermuatan listrik negatif. Jadi karena memiliki 2 proton, maka di sini plus 2E. Sedangkan elektron muatannya itu sama dengan min E. Dan sinar gamma ini tidak memiliki muatan listrik, karena tadi sinar gamma ini merupakan gelombang elektromagnetik. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu daya ionisasi, di mana daya ionisasi sinar alfa lebih besar dari sinar beta dan daya ionisasi sinar beta lebih besar dibandingkan dengan sinar gamma. Kemudian apa itu daya ionisasi? Nah, daya ionisasi adalah kemampuan sinar radioaktif untuk menumbuk elektron suatu atom sehingga atom tersebut itu bermuatan listrik atau atom tersebut itu menjadi ion. Nah, ion yang terjadi yaitu ion positif karena elektronnya itu ditumbuk. Nah, sekarang diperhatikan sinar alfa ini merupakan inti helium. Nah, tentu ukurannya ini lebih besar dibandingkan dengan sinar beta yang hanya sebuah elektron. Kemudian sinar gamma ini hanya gelombang elektromagnetik. Jadi kalau sinar alfa ini menumbuk elektron suatu atom ini, maka elektron atom tersebut itu akan mudah untuk mental keluar dibandingkan dengan sinar beta yang hanya elektron dengan elektron ini dan sinar gamma. Maka dengan kata lain, sinar alfa ini memiliki daya ionisasi yang lebih besar dibandingkan dengan sinar beta dan sinar gamma. Kemudian berikutnya yang kelima, daya tembus dari sinar radioaktif. Daya tembus sinar alfa ini paling kecil dibandingkan dengan sinar beta dan sinar gamma. Nah, di sini sinar gamma memiliki daya tembus paling besar. Karena kita tahu bahwa sinar gamma ini adalah merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, sinar alfa ini tidak dapat menembus
paper atau kertas. Sedangkan sinar beta ini dapat menembus kertas, nah tapi tidak dapat menembus aluminium. Sedangkan sinar gamma ini bisa menembus kertas, bisa menembus aluminium, nah tapi tidak dapat menembus beton. Jadi di sini yang memiliki daya tembus yang paling besar itu adalah sinar gamma. Kemudian baru sinar beta, dan yang daya tembusnya kecil adalah sinar alfa. Karena sinar alfa ini merupakan partikel yang ukurannya cukup besar sehingga tidak dapat menembus kertas. Kemudian sinar beta ini adalah merupakan elektron, masih dapat menembus dari kertas, dan sinar gamma ini adalah merupakan gelombang elektromagnetik, nah dapat menembus kertas maupun aluminium, tapi tidak dapat menembus beton. Kemudian berikutnya yang ke-6, sinar alfa, ya. Atom suatu unsur yang memancarkan sinar alfa, nomor masanya itu akan berkurang 4 dan nomor atomnya akan berkurang 2. Sebagai contoh misalkan radium 226. Nah, ini memancarkan sinar alfa. Maka hasilnya nomor masanya akan berkurang 4, jadi 226 dikurangi 4 adalah 222 ya. Dan nomor atomnya akan berkurang 2, yaitu 88 dikurangi 2 sama dengan 86. Atau rumus umumnya adalah seperti ini. Jadi nomor masanya berkurang 4 dan nomor atomnya berkurang 2 untuk atom-atom yang memancarkan sinar alfa. Kemudian untuk atom-atom unsur yang kelebihan neutron ini akan memancarkan sinar beta, sehingga nomor atomnya akan bertambah 1, atau di sini neutron berubah menjadi proton. Sebagai contoh misalkan ini adalah neutron, kemudian memancarkan sinar beta, nah akan berubah menjadi proton. Nah, perlu diketahui juga bahwa dalam reaksi inti jumlah nomor massa sebelum reaksi harus sama dengan jumlah nomor massa setelah bereaksi. Demikian juga jumlah nomor atom sebelum reaksi itu harus sama dengan jumlah nomor atom setelah bereaksi. Di sini nomor massa sebelum reaksi itu 1. Nah, setelah bereaksi juga tetap 1. Di sini nomor atomnya 0. Nah, di sini 1 min 1 ini juga sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua, kalium 40 memancarkan sinar beta. Nah, ini akan menjadi kalsium, di mana kalsium itu adalah nomor atomnya 20. Atau secara umum, jika atom memancarkan sinar beta, nomor masanya tetap dan nomor atomnya akan bertambah 1. Sedangkan untuk atom yang memancarkan sinar gamma, nomor massa dan nomor atomnya itu tetap, yang berkurang hanya energinya. Atau secara umum tulis, nah di sini tidak ada pengurangan nomor atom dan juga tidak ada pengurangan nomor massa. Jadi atom tersebut tuh hanya memancarkan sinar gamma. Kemudian sifat sinar radioaktif yang ketujuh, yaitu sinar alfa dan sinar beta dapat dibelokkan oleh medan listrik, sedangkan sinar gamma ini tidak dibelokkan oleh medan listrik. Jadi ini adalah unsur radioaktif yang berada dalam kotak timbal atau timah, ya. Kemudian dipancarkan, kemudian melewati medan listrik. Ini keping logam yang bermuatan listrik positif dan ini keping logam yang bermuatan listrik negatif. Nah, sinar beta ini akan menyimpang ke atas karena sinar beta ini adalah merupakan partikel bermuatan listrik negatif. Jadi negatif dengan positif ini akan saling tarik menarik dan ditolak oleh keping yang bermuatan listrik negatif. Sedangkan untuk sinar alfa, karena muatannya positif maka akan ditarik oleh keping negatif. Nah, sehingga sinar alfa ini akan membelok ke bawah. Sedangkan untuk sinar gamma ini tidak membelok atau lurus. Atau dengan kata lain, sinar gamma tidak dipengaruhi atau tidak dibelokkan oleh medan listrik. Kemudian sifat sinar radioaktif
yang terakhir, yaitu yang ke-8, bahwa sinar alfa dan sinar beta dapat dibelokkan oleh medan magnet. Sedangkan sinar gamma tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet. Ini adalah zat radioaktif yang berada pada kotak timbal, kemudian memancarkan sinar radioaktif melewati medan magnet. Ini adalah kutub utara dan ini adalah kutub selatan, dan arah medan magnetnya dari utara ke selatan. Berdasarkan kaidah tangan kanan, jika benda bermuatan listrik melewati medan magnet, maka benda tersebut itu akan dikenai gaya Lorentz yang arahnya ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, untuk sinar beta yang bermuatan listrik negatif ini akan membelok ke atas. Sedangkan untuk sinar alfa yang bermuatan listrik positif itu akan membelok ke bawah. Sedangkan untuk sinar gamma ini tidak dibelokkan karena sinar gamma ini bukan partikel bermuatan listrik tapi merupakan gelombang elektromagnetik. Oke, video pembelajaran fisika inti dan radioaktivitas bagian yang ketiga selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video pembelajaran ini pada teman-teman siswa dan siswi semuanya. Tidak lupa juga kunjungi web bimbelfisikagratis.com untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yeah. Bring you up. Yeah, come on.